السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita sampai sifat Allah, bahwa Allah tidak butuh, Allah tidak perlu, Allah tidak berhajat untuk disembah, bahwa Allah senang dipuji, betul. Allah sendiri yang mengatakan tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada aku. Maka seandainya antum suka dipuji, saya suka dipuji, maka Allah lebih suka sekali dipuji. Maka lihat rukuk kita, sujud kita, iktidal kita, manasik haji kita, at-tahiyat kita penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Dan ayat-ayat, surat-surat yang berisi pujian kepada Allah pasti ayat terbesar, pasti surat terbesar. Beda dengan ayat-ayat yang berisi ini haram, ini halal, jangan begini, jangan begitu, la taqrabuz zina, la taqrabus salata wa antum sukara, dan seterusnya. Ini bukan ayat terbesar. Maka antum tahu ayat terbesar, ayat termulia, ayat paling azim, ayat apa? Ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi yang kalau kita baca sebelum tidur, maka kita tidak akan diganggu oleh syaitan. Kalau kita baca setiap kali selesai salat fardu, maka tidak mungkin kita tidak masuk surga, kecuali kalau kita tidak mati. Masuk surga kan harus mati dulu. Itu janji dari Nabi terhadap orang yang membaca ayat kursi setiap kali selesai salat 5 waktu. Antum lihat isinya apa ayat kursi? Haramnya zina? Enggak. Haramnya judi? Enggak. Haramnya minum khamr? Enggak. Perintah berjihad? Enggak. Isinya dari awal sampai akhir, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Maka ayat termulia, ayat terbesar dari 6.000 ayat lebih itu adalah ayat kursi. Nah, sekarang surat. Apa surat terbesar? Yang kalau kita tidak hafal surat itu, dosa besar. Dosa besar. Sementara Al-Ikhlas, Al-Kafirun, surat-surat pendek ya, kita nggak hafal, nggak dosa. Nggak ada satupun dalil yang mengatakan tidak hafal surat Al-Ikhlas dosa. Keterlaluan, ya. Masuk qul huwallahu ahad nggak hafal, kan keterlaluan. Tapi dosa enggak. Coba antum nggak hafal Al-Fatihah, dosa setiap hari. Dan antum biarkan ya, antum nggak berusaha untuk menghafal Al-Fatihah ya, dosa besar. Berarti setiap kali antum sholat pasti tidak sah. Orang yang sholatnya tidak sah berarti
berarti sama dengan orang yang tidak sholat, kan begitu ya. Beda kalau sholatnya tidak diterima. Sholat tidak diterima, nggak dapat pahala, nggak dosa, cuman nggak dapat pahala, kewajiban sudah gugur. Tapi kalau sholat tidak sah, ya sama dengan orang yang belum sholat, dosa. Maka ketika Umar sadar bahwa barusan sholatnya tidak sah, beliau ulang lagi. Baru ingat belum mandi junub, jelas tidak sah kan? Beliau mandi junub kemudian sholat lagi, karena beliau belum sholat. Kalau nggak ulang lagi, dosa besar beliau. Kalau kita tidak hafal surat Al-Fatihah, dosa besar. Berarti kita nggak pernah sholat, walaupun kita sholat terus. Surat terbesar. Coba isinya dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, semuanya penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Maka Allah suka sekali dipuji. Ini salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Sifat-sifat yang lain boleh, bahkan harus ya. Sabar, rahim, apalagi al-bar ya. Kita tiru. Kita juga harus sabar, harus penyayang, harus pengasih, gitu ya, harus pemaaf. Ini semua kan sifat-sifat Allah. Bolehkah kita tiru? Boleh, harus kan? Nah, untuk yang satu ini, dan ada beberapa ya, tidak boleh kita tiru. Ada sifat-sifat Allah yang harus kita tiru, ada sifat-sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Sombong misalnya, salah satu sifat Allah kan sombong. Tidak ada yang sombong melebihi Allah, dan Allah pantas untuk sombong, dan haram bagi kita meniru sifat sombong Allah ini. Termasuk suka dipuji ya. Adapun mendapat manfaat dari pujian itu tidak. Ketika kita semua memuji Allah, lalu Allah lebih besar, lebih tinggi, bertambah besar, bertambah kuasa, tidak. Tidak, Allah tidak pernah mengambil manfaat dari hambanya. Para hambalah yang mendapatkan manfaat dari Allah. Seluruh manfaat yang didapat oleh seluruh hamba kita semua adalah dari Allah. Nggak mungkin dari Jibril, dari Mikail, dari Iblis, dari Rasul, dari siapapun, enggak. Seluruh manfaat yang kita dapati, sehat, panjang umur, hidup bahagia, hidup kaya raya, hidup tentram, nggak ada perang, damai. Ini kan manfaat dari siapa? Tentu dari Allah Rabbul Alamin. Mungkinkah dari Jibril, Mikail, dan yang lainnya? Tidak. Pasti dari Allah. Nah, sementara Allah tidak mendapatkan manfaat apapun dari makhluknya ya. Suka dipuji? Iya. Dapat manfaat? Enggak dapat manfaat. Ya senang aja. Allah memiliki sifat senang. Ini bertentangan dengan keyakinan orang Jahmiyah. Allah enggak punya sifat senang. Allah enggak punya sifat benci. Allah tidak suka apapun, Allah tidak benci apapun. Ini kesesatan firqah Jahmiyah. Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, dan sesat-sesatnya. Maka ketika kelompok ini, misalnya Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, kok tidak mau bertobat di hadapan penguasa yang ditopang oleh para ulama, terpaksa dibunuh, kecuali mau bertaubat ya. Kemudian beliau membawakan beberapa riwayat. Di antaranya ayat dulu saya bacakan.
Wa qulil hamdulillah, katakanlah segala puji itu milik Allah, alladzi lam yattakhid waladan, di mana Allah tidak mengambil anak. Kemarin kita bahas, pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, sebelumnya kan belum pernah ada. Entah setan dari mana, yang jelas ini perintah iblis membisikkan, mewahyukan di hati manusia. Entah namanya siapa yang pertama, tentu sepeninggal Nabi Isa ya. Ketika Nabi Isa masih hidup belum ada yang mengatakan Allah punya anak. Ya, maksudnya mengatakan Nabi Isa punya anak. Ya, kalau Uzair kan ada. Belum pernah ada manusia yang mengatakan bahwa Nabi Isa punya anak. Bahkan Uzair pun sepertinya setelah Nabi Isa mungkin ikut-ikutan. Ya. Artinya yang sangat terkenal di masyarakat hari itu kesesatan yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan langit? Apa yang terjadi dengan gunung? Apa yang terjadi dengan bumi? Ketika ada orang pertama kali mengatakan Allah punya anak. Takadus samawatu yatafattarna minhu, itu langit hampir-hampir mau runtuh, gunung hampir-hampir mau meledak, bumi hampir-hampir mau belah, saking emosinya, marahnya. Marah karena Allah tentunya membela kesucian Allah, membela kebesaran Allah. Mosok dibilang Allah punya anak ya. Maka sekali lagi sangat-sangat tidak pantas kalau kita tidak ikut-ikutan emosi, malah senyum, meramah, ngasih selamat di tanggal 25 nanti, sebentar lagi ini ya. Sebentar lagi kita harus bentengi kaum muslimin. Kita betul-betul sedang perang lah dengan orang-orang yang apa istilahnya, yang gila toleransi. Itu udah gila, betul-betul gila ya. Sampai ada pesantren apa itu, pesantren lintas agama, ini betul-betul gila toleransi ya. Yang tidak ada 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ini nggak seperti hari ini. Maka ketika mereka teriak lantang, kita pun harus teriak lantang, membentengi akidah kaum muslimin. Jangan sampai senyum, ramah, salaman, mengucapkan selamat, Tuhan punya anak. Semua orang tahu Natal itu isinya apa kan? Namanya juga Natal. Natal kan artinya lahir kan? Lahirnya anak Tuhan. Subhanallah, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Sebentar lagi, maka kita harus gencar. Para dai, terutama du'atus salaf, harus gencar ini. Kalau teriak-teriak yang zina haram, judi haram, korupsi haram, udah tahu semua itu mah. Ya, jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kaum muslimin udah tahu. Ya, ini kaum muslimin banyak yang nggak tahu. Dikiranya biasa-biasa aja, sopan. Ya, daripada bermasalah. Yang ngucapin selamat apa salahnya? Salah besar, dosa besar. Bayangkan langit hampir runtuh, gunung hampir-hampir mau meledak, bumi hampir-hampir mau belah. Mendengar orang pertama kali mengatakan Allah punya anak. Walam yakun lahu syarik fil mulki, dan tidak ada yang ikut bersekutu dengan Allah dalam kekuasaan yang enggak ada. Mau Jibril, mau Mikail, mau Israfil, mau siapapun, tidak ada yang ikut-ikutan dalam kekuasaan Allah. Semuanya Allah yang mengatur.
sendirian. Hari ini sebagian torekot-torekot Sufiyah mengatakan, oh Rasul ikut. Jangankan Rasul, wali ikut. Mereka mengenal ada yang namanya wali kutub, wali abdal. Itu wali-wali ini katanya ikut mengatur dunia ini. Mereka mempunyai kalimat batil, ya ghaithu hadzal zaman. Wahai sang penolong zaman ini. Katanya di setiap zaman itu, setiap 100 tahun sekali itu ada itu. Begitu mati ada gantinya. Begitu mati ada gantinya. Maka disebut wali abdal. Selalu ada satu orang. Ini batil, keyakinan batil sebatil-batilnya. Rasul alaihi salatu wassalam gak tahu apa-apa. Kapan gunung ini akan meletus, kapan akan terjadi gempa, kapan akan terjadi tsunami, Rasul nggak tahu apa-apa. Tidak berkuasa apa-apa, bahkan terhadap dirinya, bahkan terhadap badan beliau sendiri beliau nggak tahu. Kalau akhirnya akan terjungkal dari unta yang ngamuk bersama istri beliau Sofia, beliau nggak tahu, maka beliau naik unta itu. Itu terhadap diri beliau. Di mana gunung, di mana laut, beliau tidak berkuasa. Ini bisa-bisanya seorang muslim mengatakan kalimat bahwa ada wali yang ikut mengatur jagat raya alam semesta. Oleh karena itu sekali-kali kita memanggil beliau dengan kalimat ya ghaithu hadzal zaman. Ya kalau setiap hari kita panggil-panggil Allah, ya Rabb, Allahumma. Nah sekali-sekali kita panggil ya ghaithu hadzal zaman. Wahai sang penolong zaman ini. Ini batil sebatil-batilnya. Walam yakun lahu wali, dan tidak ada wali. Wakabbirhu takbira, dan besarkan dia, besarkan Allah sebesar-besarnya dengan ucapan Allahu Akbar, dengan keyakinan bahwa seperti nggak mungkin kalau Allah nggak berkehendak ini nggak mungkin. Keyakinan betul-betul membesarkan Allah. Enggak, itu nggak seberapa lah. Itu kecil dibanding dengan kebesaran Allah. Kira-kira begitu. Wa qala ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, tapi ini tidak di Al-Quran ya. Di firman Allah ini diriwayatkan oleh Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Tentu para sahabat sampaikan kepada para tabi'in sampaikan kepada atba'ut tabi'in, sampai ke Imam Muslim. Karena yang meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Ya ibadi, ya, hadis ini beliau membawakan ringkasnya saja. Ya ibadi innakum lan tablughu durri. Saya bacakan lengkapnya ya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguh telah aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Kan tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah. Di sini Allah mengharamkan untuk dirinya sendiri. Tentu berhak. Adapun selain Allah nggak berhak. Jibril mengharamkan sesuatu kepada Allah, ya nggak berhak. Mikail mengharamkan sesuatu kepada Allah, nggak berhak. Rasulullah mengharamkan sesuatu kepada Allah, nggak berhak. Ada orang namanya Al-Jubba'i berani duduk di majelis, depannya ribuan manusia kaum muslimin,
mengatakan yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza, yahrumu 'alallahi kadza, yahrumu 'alallahi kadza. Allah wajib begini-begini. Allah wajib begini-begini. Allah tidak boleh, haram bagi Allah begini-begini. Salah satu yang duduk di majelis itu siapa? Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari selama ini menjadi murid besar beliau. Mu'tazilah. Dan kebetulan ini bapak tirinya. Jadi Al-Jubba'i itu bapak tirinya Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, ibu dari Abu Hasan al-Asy'ari dinikah oleh Al-Jubba'i. Wajib bagi Allah begini-begini, haram bagi Allah begini-begini. Abu Hasan berpikir, kok berani-beraninya? Kok berani-beraninya seorang manusia mewajibkan sesuatu kepada Allah, mengharamkan sesuatu kepada Allah? Hari ini sering kita dengar, nggak mungkin, nggak boleh dong Allah begitu. Ya, sering kita dengar, nggak boleh, nggak adil dong. Masuk bayi masih merah, Allah sudah rencanakan dia masuk neraka atau surga. Nggak mungkin, nggak boleh Allah begitu. Ya. Ini betapa lancangnya. Betapa lancangnya kalau Allah sendiri yang mengatakan, aku haramkan bagiku untuk merencanakan bayi yang masih merah masuk neraka. Ya terserah Allah sendiri. Allah tidak mengatakan seperti itu. Bahkan sebelum lahir masih di perut ibunya, Allah tentukan 4 hal. Salah satunya syaqiyun au sa'idun, bahwa calon manusia ini kan masih di perut kan, belum lahir ya, bahwa calon manusia ini akan celaka apa akan bahagia. Bahagia maksudnya kaya raya, sukses? Enggak. Bahagia maksudnya, maksud bahagia masuk surga. Syaqiyun, celaka maksudnya masuk neraka. Dolim, dolim dari mana? Letak dolimnya di mana? Ya, kalau si bayi calon manusia itu yang menciptakan Jibril, lalu Allah katakan ini masuk neraka, baru Allah dolim. Ya, yang menciptakan manusia itu Tuhan lain selain Allah, lalu Allah katakan ini neraka nih, ini surga, baru Allah dolim. Orang milik dia sendiri, Allah ciptakan sendiri, terserah Allah. Ini surga nih, surga. Yang ini surga nih. Yang ini jangan, ini neraka nih, neraka. Zalim dari mana? Ya. Sama ketika antum punya mainan, padahal antara antum dengan mainan, dengan antara Allah dengan kita, itu perbedaannya jauh antara Allah dengan kita. Kalau kita dengan mainan yang kita bikin, kita makhluk, mainan makhluk juga, sama-sama makhluk. Adapun kita semua ini makhluk, Allah bukan makhluk. Gitu ya. Maka kalau kita dengan mainan yang kita bikin masih ada mirip-miripnya. Masih ada mirip-miripnya. Ya sama-sama makhluk lah, sama. Tapi kalau Allah dengan kita nggak ada mirip-miripnya. Kita makhluk, Allah Khalik, Allah pencipta, kita yang diciptakan. Maka mau dikemanakan kita terserah Allah. Zalim dari mana? Ya, sementara ketika antum punya mainan tadi, lalu mainan yang antum miliki atau antum bikin sendiri, antum banting, antum injak-injak, antum bakar, ada yang berani mengatakan antum zalim? Hukum mana yang akan mengadili antum? Ya, mainan-mainan saya yang bikin, ya, suka-suka saya tendang, saya banting, saya injak-injak, saya bakar. Nggak ada hukum yang bisa mengadili. Padahal antara antum dengan mainan itu sekali lagi masih ada mirip-miripnya, masih ada kedekatan. Antara Allah dengan kita semua nggak ada mirip-miripnya. Betul-betul kita di mata Allah itu nggak ada apa-apanya. Jangan merasa ada apa-apanya. Mentang-mentang sholat selalu berjamaah,
mentang-mentang dermawan, mentang-mentang hafal Al-Quran 30 juz, mentang-mentang 15 tahun ngurusin ibu yang lumpuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa, merasa punya pahala besar, lalu merasa pasti masuk surga. Tidak bisa, tidak boleh. Seolah kita ada harganya, ada apa-apanya di hadapan Allah. Enggak ada, betul-betul enggak ada. Maka jangan sombong, teruslah merendah di hadapan Allah. Sebab nasib kita mau diapakan oleh Allah, terserah Allah. Disinilah kita terus berdoa, merengek, memohon, merintih. Jangan sekali-kali mengandalkan amal ibadah kita. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku. Gak ada orang masuk surga karena amal. Termasuk engkau ya Rasulullah, masuk surga bukan karena amal. Iya, termasuk aku. Itu sekelas Nabi SAW. Apalagi kita. Apa yang akan kita sombongkan dari amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita. Sedangkan kita sholat itu karena apa? Kita bisa sholat selama ini, kita bisa saum karena apa? Karena apa? Karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa kita sholat. Sujud satu kali kita nggak sanggup. Kalau Allah nggak tolong kita, kita bisa sujud, bisa ruku, bisa sholat, bisa berjamaah, bisa jadi dermawan. Itu semua Allah yang tolong. Allah yang ciptakan sholat kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah bukan cuma menciptakan kalian, tapi menciptakan pula apa? Allah bukan cuma menciptakan kalian, tapi juga Allah ciptakan apa? Sholat kalian. Aku yang menciptakan. Saum kalian, zakat kalian, jihad kalian, aku yang menciptakan. Ayo, mau sombong apanya? Mau mengandalkan apa? Orang itu ciptaan Allah, kehendak Allah, kuasa Allah. Jadi yang ada adalah bersyukur. Alhamdulillah, aku ditolong oleh Allah sehingga aku bisa sholat. Alhamdulillah, saya ditolong oleh Allah sehingga saya bisa sedekah, sehingga saya bisa saum, bisa zakat, bisa haji. Itu semua pertolongan Allah. Jangan pernah sombong. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan kezaliman itu haram juga atas kalian. Maka salah satu dosa yang sangat-sangat dibenci oleh Allah adalah zalim. Jangankan manusia, kambing aja kalau zalim Allah balas. Ya, harimau zalim nih Allah balas. Kalau tidak zalim, misalnya harimau mencengkeram kijang, lalu dikunyah-kunyah, dimakan saat kijang itu masih hidup. Kan ngeri sekali. Apakah ini zalim? Tidak. Ini tidak zalim. Justru itu sedang taat kepada Allah. Memang Allah memerintahkan kepada harimau, singa, dan seterusnya buaya untuk memakan daging. Daging yang masih hidup tentunya. Daging mati ya tidak bisa ya, di hutan bagaimana? Daging yang masih hidup tidak zalim, maka tidak dibalas. Justru yang zalim itu, ini contohnya ya, kambing. Kambing yang bertanduk menzalimi kambing yang tidak bertanduk. Ini akan dibalas. Ya. Jadi ternyata yang zalim itu bukan cuma manusia, hewan juga banyak yang zalim. Itu akan dibalas. Selain manusia, hewan-hewan nanti juga akan dibangkitkan. Insya Allah antum apal. Wa idal wuhushu husyirat. Ketika hewan-hewan buas itu dibangkitkan, dikumpulkan. Jadi bukan cuma manusia. Untuk diapakan hewan-hewan itu, terutama hewan buas dibangkitkan?
untuk dibalas. Yang dizolimi disuruh membalas yang menzolimi. Contohnya kambing yang bertanduk, yang menzolimi kambing yang tidak bertanduk, maka nanti akan dibalas. Entah teknisnya seperti apa. Apa Allah takdirkan yang tidak bertanduk menjadi bertanduk, yang bertanduk menjadi tidak bertanduk, lalu dibalas. Begitu pula harimau, begitu pula buaya, begitu pula singa, dan seterusnya. Entah berapa lama, berapa tahun itu selesai. Setelah selesai, yang dizalimi sudah diberikan kesempatan untuk membalas, maka Allah jadikan mereka semua menjadi tanah debu, mati lagi. Di saat itulah orang-orang kafir menyaksikan hal ini, lalu mereka menghayal. Orang-orang kafir menghayal, ya laitani kuntu turaba. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya kalau aku juga menjadi debu seperti binatang-binatang itu. Tetapi tidak, mereka tidak menjadi debu, orang-orang kafir ini, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini sebagai tambahan siksaan batin kepada orang-orang kafir sebelum siksaan zahir. Karena orang-orang kafir yang ada di neraka, siksaannya bukan cuman zahir, bukan cuman badan, tapi batin juga tersiksa. Ya, bayangkan punya anak 10 masuk surga semua, dia masuk neraka sendiri, mungkin kafir gitu ya. Nah, disiksa kan, dan 10 anaknya ini nggak ada yang ingat, nggak ada yang sedih, dan dia tahu 10 anaknya ini nggak ada yang sedih. Ya, seperti Rasulullah nanti di surga melihat ayah ibunya masuk neraka, sedihkah? Tidak. Seperti Nabi Nuh nanti masuk surga melihat anaknya Kan'an masuk neraka, sedihkah? Tidak. Seperti Nabi Ibrahim masuk surga melihat nanti ayahnya masuk neraka, sedihkah? Tidak. Dicabut rasa kasih sayang itu oleh Allah. Kasih sayang saling cinta karena darah, karena pertemanan, karena satu suku, karena punya hobi yang sama, dan seterusnya dicabut. Udah gak ada lagi. Yang tinggal adalah saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Maka walaupun baru ketemu sekali di dunia, tidak begitu akrab, tapi ketemu di surga, luar biasa. Saling mencintai, saling menyayangi. Ini ayahnya sendiri masuk neraka. Ini 10 anaknya yang masuk surga, nggak ada yang sedih satupun, dan si bapak ini tahu anaknya nggak ada yang sedih. Kayak apa? Kalau ditangisi barangkali ya, walaupun mungkin sebesar debu bisa mengurangi rasa sakit, ditangisi oleh anak-anaknya, ya dihibur oleh anak-anaknya, sabar pak ya, sabar. Ini tidak ada yang sedih. Inilah siksa neraka, bukan cuma zahir tapi juga batin. Sebaliknya surga, kenikmatan surga bukan cuma kenikmatan makan, minum, jima dan seterusnya, tapi kenikmatan rohani pun ada. Oleh karena itu, masih adakah sholat di surga? Masih adakah baca Al-Quran di surga? Jawabnya masih, bagi yang mau. Bagi yang mau. Ini sholat, ya nggak usah di surga lah. Mungkin selama bertahun-tahun antum sholat pernah, walaupun tidak sering ya, pernah merasakan kenikmatan. Pernah si imam ini baca 4 ayat, 5 ayat langsung ruku, antum menyesalkan kenapa nggak dipanjangin, karena nikmat, ya kan? Mungkin sedang i'tikaf, mungkin di Masjidil Haram, mungkin di Masjid Nabawi, insya Allah antum pernah merasakan, ya kan? Nah, apalagi nanti di surga, kenikmatan sholat luar biasa. Allah kasih kesempatan. Sekali lagi, bagi yang mau baca Al-Quran,
ya, dengan lantunan suara yang bagus, yang indah. Tentu suara antum di surga tidak sama dengan suara antum di sini. Menjadi indah luar biasa, menjadi merdu luar biasa. Ini kenikmatan rohani ada. Selain kenikmatan makan, minum, jima dan seterusnya, ya. Ya ibadi kullukum dhal, wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat. Kalian semua sesat kecuali kecuali siapa kira-kira? Kecuali yang rajin ibadah, kecuali yang berbakti kepada orang tuanya, kecuali yang dermawan, kecuali yang berilmu. Enggak. Kecuali apa? Perhatikan. Kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka jangan sombong dengan kedermawanan kita, dengan kecerdasan kita, dengan keberanian kita, kejujuran kita, amanah kita. Ada orang jujur, amanah, pemberani, dermawan, tapi Allah sesatkan? Adakah? Ada? Banyak. Banyak. Mungkin orang Buddha, mungkin orang Hindu, mungkin orang Konghucu, bahkan orang komunis, tapi jujur, amanah, ya, nggak mau culas. Kalau bermuamalah bagus, banyak, tapi sesat. Allah sesatkan, kekal di neraka selama-lamanya. Maka yang tidak sesat cuma satu. Siapa? Siapa tadi? Illa man hadaituhu, orang yang aku kasih hidayah. Di luar itu sesat semua. Mau dermawan, mau pemberani, mau jujur, mau amanah, gitu. Nah, setelah diberi hidayah oleh Allah berupa keimanan, ya tentu akhirnya jujur, akhirnya amanah, akhirnya pemberani, akhirnya dermawan dan seterusnya. Awalnya diberi hidayah, intinya diberi hidayah dulu, ya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, gitu. Jangan sombong tadi. Maksud sih saya dermawan begini, saya rajin begini, saya jujur amanah begini, enggak dikasih hidayah. Ini sombong dan menyalahi kenyataan. Orang kenyataan banyak sekali, Pak. Bukan 1, 2, 1000, 2000, mungkin bukan 1 juta, 2 juta, mungkin ratusan juta, miliaran manusia jujur, amanah, pemberani, dermawan dan seterusnya, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak diberi hidayah oleh Allah, ya. Jadi yang memberikan hidayah adalah Allah. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Salah satunya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Terus kita minta kepada Allah. Dan ketika hidayah itu sudah Allah berikan kepada kita, kita masih minta apa tidak? Masih. Maka kan kita baca terus itu. Dan jangan lupa berdoa bahwa hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, ya Allah, hidayah yang Kau berikan kepadaku, ya Allah, jangan dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sesatkan kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi jangan merasa aman. Sudah Islam, sudah mukmin, sudah salaf, lalu merasa aman, nggak mungkin terjatuh dalam kesesatan. Ini tidak boleh. Bukan 1, 2. Sudah salaf, ya, dibelokkan oleh Allah. Adalah, ya. Sudah Islam, murtad. Ya kemarin kita bahas, ya. Sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi. Nabi wafat, murtad. Dan ini bukan sahabat. Karena sahabat
pasti tidak murtad. Gitu. Artinya dia pernah dapat hidayah, lalu hidayah itu dicabut oleh Allah. Mungkin karena kesombongan, kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Ujubnya iblis itu kan nggak ada yang tahu kecuali Allah, ya kan? Setelah iblis melakukan amal yang luar biasa, menghabisi jan dari bangsa jin yang ada di muka bumi, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, memimpin para malaikat menghabisi bangsa ini. Ada sesuatu di hati iblis, ada ujub, ada bangga diri, nggak ada yang tahu di hati. Jibril nggak tahu, Mikael nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya. Dan Allah ingin tampakkan rasa ujubnya itu kepada manusia. Akhirnya semua manusia sampai kita hari ini tahu, begitu rupanya iblis. Ya, waktu itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar. Lapar, kita semua ini lapar. Illa man ad'amtuhu, kecuali yang aku kasih makan. Ingatlah ini, ketika kita makan, ketika kita kenyang, ketika lapar kita hilang, kita wajib yakin bahwa Allah yang memberikan makan ke kita. Warung, restoran, istri kita yang menyiapkan, itu semua cuman asbab, cuman wasilah, cuman perantara. Yang menghendaki adalah Allah. Jika Allah tidak menghendaki, kita tidak bisa makan. Mungkin antum pernah merasakan, mungkin sering ya, duit ada banyak, pengen makan rendang misalnya, pengen banget cari-cari, enggak ketemu-temu, enggak dapat ya, padahal duit ada. Ini bukan sekali dua kali seperti itu. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu betul-betul Allah yang mengatur, ya. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Barangkali ini yang kita sering lupa ya. Kemana-mana selalu banyak uang, banyak bawa ATM isinya banyak, puluhan juta bahkan ratusan juta. Seolah nggak perlu minta ya. Mintalah, ya Allah berikanlah aku makan, gitu, agar kita tidak sombong. Selama ini kita sombong seperti itu. Oleh karena itu Allah menyukai orang dengan keadaan tertentu, ya seperti misalnya pedagang misalnya ya, penjual ya, kan dia nggak tahu, belum ada yang janji ke dia, saya mau beli ya, dia dagang. Ini kan tawakalnya luar biasa kan. Pagi-pagi dia gelar dagangannya, belum ada janji dari siapapun. Ya, maka Allah menyukai pedagang yang jujur, yang amanah. At-tajirus shadiqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wasiddiqin. Ini janji Allah kepada para pedagang, tapi yang jujur, yang amanah. Karena memang luar biasa, ya kan? Beda kalau antum karyawan. Kan udah tekan kontrak, sudah tanda tangan, perusahaan sudah janji tiap bulan akan dikasih 10 juta, 15 juta, ada yang puluhan juta. Kurang apa ya? Bedalah dengan pedagang tadi. Betul-betul merengek, ya Allah, gerakkan hati orang-orang untuk membeli daganganku. Gitu. Ini jauh lebih baik daripada antum berusaha supaya si fulan ini bukan beli ya belilah, tapi dengan cara-cara yang haram ya. Nanti
nanti bapak saya kasih dah 10%, nanti bapak saya kasih dah 15%. Dan ini tentu tidak dibolehkan oleh pihak perusahaan. Semua orang tahulah ya, antum nekat demi perusahaan itu beli besi antum, semen antum, ya, jasa antum. Ini namanya nggak tawakal, tawakalnya kurang. Ya, yang bisa membantu antum untuk tawakal adalah takdir. Nah, kalau antum yakin betul dengan takdir, insya Allah antum nggak akan. Ya. Karena perusahaan itu akhirnya mau beli atau tidak, sudah ada catatan takdir apa belum? Sudah apa belum? Sudahlah. Kan nggak ada yang belum ditulis di Lauh Mahfuz. Kita duduk begini nih, si A di sini, si B di sini, sudah ditulis apa belum di Lauh Mahfuz? Sudah. Apalagi ini kan nggak ada hubungannya dengan pahala dan dosa kan? Ya urusan, kata kita urusan remeh-temeh Pak. Si A duduk di sini, si B kan urusan apa sih? Itu sudah ditulis. Apalagi perusahaan itu beli barang kita, dagangan kita, jasa kita, pasti udah ditulis. Ya, dan nggak mungkin gagal tulisan itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau gagal gara-gara kita suap, nah, batal sabda Nabi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Nggak mungkin ada perubahan. Dan nggak mungkin menyuap, ngasih pelicin, berbuat dosa, berbuat haram, lalu merubah takdir yang buruk menjadi baik. Nggak mungkin. Yang ada sebaliknya, merubah takdir baik menjadi buruk. Gitu. Mosok ngasih uang pelicin, suap, lalu merubah yang buruk menjadi baik. Ya nggak mungkin. Allah bukan maha baik kalau begitu. Tadinya Allah takdirkan kita kalah tender, Allah takdirkan begitu, lalu kita mau menyuap, lalu Allah rubah menjadi menang tender. Ya nggak mungkin lah. Allah maha apa ini? Bukan Allah maha baik. Yang ada sebaliknya. Maka insya Allah antum bisa jawab, yang bisa merubah takdir itu apa? Ayo jawab. Ada memang betul yang bisa merubah takdir. Apa? Doa. Doa nggak ada. Yang bisa merubah takdir adalah menyuap, nggak ada. Nggak, yang bisa merubah takdir adalah korupsi, gitu. Takdirnya miskin, tapi karena mau korupsi, takdir itu dirubah menjadi kaya. Nggak mungkin. Allah maha apa ini? Bukan maha baik. Yang bisa merubah takdir itu doa. Apalagi selain doa? Hah? Yang bisa merubah takdir selain doa apa? Silaturahim. Silaturahim bisa merubah takdir. Takdir umur 60 berubah menjadi takdir umur 70 karena silaturahim. Apalagi doa, silaturahim, apalagi sedekah bisa merubah takdir. Ya, takdir sakit 3 bulan nggak bisa bangun, dirubah menjadi sakit 2 hari atau nggak sakit. Gara-gara apa? Gara-gara banyak sedekah. Gitu. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat penjaga. Tapi ini yang catatan di rahim ya. Kan sering kita bahas bahwa catatan itu ada 2. Satu di Lauh Mahfuz, ini rahasia, rahasianya nggak boleh kita bahas. Jangankan kita, Rasul aja nggak tahu, Jibril aja nggak tahu. Yang tahu satu-satunya hanyalah Allah. Maka jangan kita bahas. Orang nggak ada yang tahu. Yang kita bahas itu catatan di perut ibu kita. Ada yang tahu kalau itu. Ya malaikat penjaga rahim kan menulis, pasti dia tahu. Itu bisa berubah. Jadi Allah katakan kepada malaikat penjaga rahim, tulis takdir orang ini nanti umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim dengan karib kerabatnya, tambah menjadi 75 tahun misalnya, atau 80 tahun misalnya. Tulis dia hanya punya 5 cabang. Tapi kalau dia sering umroh, ya, tambah jadi 50 cabang. Gitu. Karena haji dan umroh bisa membuka
pintu rezeki, termasuk yang bisa merubah takdir, haji dan umroh, berdoa, sedekah, silaturahim, dan berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Ini luar biasa. Ya, takdirkan dia punya rumah satu, tapi ketika dia mau berangkat ke Jakarta, ibunya ngelarang, lalu dia nurut, nggak ke Jakarta, dibela-belain nemenin ibunya, akhirnya karirnya terhambat. Nah, takdir dia punya rumah 25 misalnya. Ada seperti itu. Menjadi baik. Karena berbakti kepada orang tua adalah baik, maka perubahan itu menjadi baik. Ya. Maka malu kalau sampai kita kalah jujur dengan orang Jepang, orang Eropa, orang Amerika, orang-orang kafir, itu malu. Karena kita kan punya konsep seperti ini. Gimana kita mau bohong? Gimana kita mau menyuap? Orang yang merubah kebaikan itu adalah kebaikan. Yang berubah menjadi baik itu adalah kebaikan. Maka sekali lagi, korupsi, menyuap, mencuri, culas, ini nggak akan merubah nasib kita menjadi baik. Kalau setelah kita ngasih suap kok ternyata tender kita menang, maka yang bikin tender kita menang bukan karena menyuap, tapi catatan takdir itu. Hanya kan kita nggak tahu catatan takdir itu seperti apa. Ini luar biasa kalau memahami prinsip ini. Ini rahasia, dan ini dibuka oleh Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Mestinya kaum musliminlah orang-orang yang paling jujur di muka bumi ini, yang paling amanah di muka bumi ini, yang paling tidak sudi menyuap di muka bumi ini. Orang nggak bisa merubah takdir. Dan kita sudah dikasih tahu oleh Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, mestinya kita yang paling jujur, paling amanah. Malah terbalik. Kita kalah jujur sama orang-orang Jepang, kalah jujur sama orang-orang Amerika, Eropa, orang-orang kafir. Malu semalu-malunya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.